Hai Sobat Rotofus, it's me Agnes. Jadi di video kali ini Kak Agnes akan menjelaskan tentang zodiak Gemini di bulan September 2022. Untuk kalian yang punya zodiak Gemini, kira-kira apa yang akan terjadi? Kak Agnes tadi sudah meditasi dan pilih satu kartu. Oke, kita punya kartu Judgment di sini ya. Judgment bicara tentang refleksi diri. Ketika kalian mendapatkan kartu ini, kadang-kadang hidup itu lagi di fase yang gak enak ya. Ada beberapa hal yang kita tuh seperti digoncangkan. Keuangan yang stabil, kemudian jadi down. Relationship yang stabil, jadi drop ya. Kemudian karir, pekerjaan awalnya kita di atas, kita seolah diputar ke bawah. Jadi kita ada di fase yang gak enak nih sebenarnya. Karena Judgment juga bicara tentang awakening ya. Hari penghakiman di sini, jiwa-jiwa dibangkitkan. Ada semacam panggilan, ada semacam ibaratnya dorongan ya dari dalam diri kita untuk melakukan evaluasi. Apapun itu, percintaan, karir, keuangan. Kalau kita kemudian ngerasa percintaan gue buruk banget di sini, atau aku kok nggak dapet seseorang ya, untuk kalian yang single, kalian harus mengevaluasi ya. Apa yang sudah kalian lakukan selama ini? Kenapa itu tidak work? Kenapa itu tidak bekerja ya? Atau dalam suatu hubungan nih ya, kenapa sih kok masalah yang sama tuh terulang 2 kali? Ada hal yang harus direfleksikan. Hubungan ini sehat gak sih? Hubungan ini balance gak sih? Karena kalau kamu tidak melakukan hal itu, kamu akan gas-gas aja nih. Terutama karena Gemini ya, kadang itu jiwa spontannya itu sangat besar banget, sehingga dimungkinkan dia melakukan sesuatu tanpa adanya planning, tanpa berpikir panjang. Nah, jangan demikian. Kamu harus selalu melakukan sesuatu evaluasi, lakukan suatu evaluasi, supaya dalam percintaan kamu bisa berprogres, dalam karir dan dalam keuangan pun bisa demikian ya. Oke, kita akan bacakan untuk kartu konfirmasinya dari Judgment. Untuk kalian yang mau personal reading di Tarotofus, bisa banget cek Instagram kita ya. Biasanya Kak Agnes menggilir promo nih, banyak promo. Untuk tarot reading, kita punya astrologi reading juga. Kalian bisa lihat percintaan kalian dari sisi astrologi dan numerologi. Wow, ada kartu The Tower, ada kartu Ten of Pentacles di sini. Kalian diminta untuk jujur sama diri kalian sendiri. Ada beberapa yang kemudian saat ini sedang jatuh ya, bener-bener jatuh. Mungkin beberapa dari kalian itu kemudian putus. Jangan sesalkan itu ya. Kalau misalnya ada suatu hal yang diruntuhkan dari dalam diri kamu, itu nggak akan hilang ya. Itu hanya akan diubah bentuknya sama semesta. Jangan ngerasa fail, jangan ngerasa gagal banget di sini ya. Banyak ya September ini energi soal kegagalan. Aku rasa beberapa zodiak kemarin juga demikian. Ada kartu Ten of Pentacles ya, tapi kamu akan wealth secara keuangan. Kamu akan lebih makmur soal keuangan di bulan September 2022 ini. Jadi kayak kamu tuh bisa fokus untuk improve ya, untuk mengembangkan diri kamu sebenarnya. Nah, dari kartu The Tower sendiri ya, kalau ada suatu hal yang dihancurkan dalam kehidupan kamu, berarti kamu diminta untuk bangun sesuatu hal yang baru. Mikirnya ke arah sana gitu. Jangan menyedihkan apa yang sudah hancur jadi puing-puing, tapi apa yang aku bisa bangun dari puing-puing ini ya. Dan di sisi lain yang namanya cinta, kalau misalnya kalian di sini ngerasa kehilangan, kalian di sini ngerasa kangen sama seseorang, aduh tiba-tiba kok inget mantan ya, tiba-tiba kok nggak enak dan segala macam. Sebenarnya kalian itu diminta untuk mengingat kembali, mencatat lagi ya, apa pelajaran yang bisa kalian dapatkan dari kejadian yang tidak enak itu. Itu pertama. Dan selalu ingat bahwa tadi kalau kamu kehilangan sesuatu, itu akan diganti sama yang lain. Kamu diminta untuk membangun sesuatu yang lain. Cinta itu energi. Cinta itu tidak pernah berubah, tidak pernah musnah. Dia hanya berubah bentuk. Misalnya sekarang kita kehilangan ya, kita kehilangan siapa, katakanlah orang tua kita ya. Nanti akan diganti
Jadi cinta dari orang tua kita itu, yang kita dapatkan dari orang tua itu akan diganti dengan misalnya kita ketemu someone yang bisa menguatkan, ketemu sahabat-sahabat ya, yang bisa menggantikan cinta dari orang tua kita. Misalnya kita habis putus nih ya sama seseorang gitu, kemudian ya kita dapat kasih sayangnya dari mana? Ditambahkan dari teman-teman, dari guru, dari atasan kita, katakanlah seperti itu. Jadi tidak pernah hilang cinta itu, hanya berubah bentuk sampai pada akhirnya nanti pasangan hidup kita lah yang memberikan kita cinta itu. Mungkin ketika orang tua kita sudah tidak ada, ketika mungkin teman-teman kita sudah datang dan pergi begitu aja ya, nanti yang bersama dengan kita adalah pasangan hidup. Next aku akan bacakan ya untuk oracle-nya. Sama halnya dengan rezeki ya, atau apapun itu, nggak akan melewatkan kamu di sini. Pasti ada jalur lainnya. Kayak satu pintu ketutup, itu yang lainnya kebuka. Coffee cups, meeting and conversing, filling up later. The Phoenix ya, new pace, rekindle. Wow, The Phoenix ini memang bicara sama ya, kayak judgment, awakening ya, masa-masa nggak enak, masa-masa dimana kita itu harus belajar. Phoenix itu supaya dia bisa abadi, dia harus mati terlebih dahulu. Ada transformation, ada growth, ada change mind. Kamu diminta untuk mengubah mindset kamu. Ibaratnya saat ini apa ya, mindset atau prinsip diri yang kamu pegang teguh. Misalnya, aduh aku tuh ibaratnya takut banget untuk punya suatu hubungan. Aku itu sebenarnya males banget ya A, males banget B gitu. Coba lihat apa yang menyebabkan kamu malas, apa yang menyebabkan kamu punya pikiran atau prinsip atau ketakutan atau trauma seperti itu. Dan apakah itu membawa keuntungan untuk kamu, atau justru itu jadi energi buruk yang menghambat kehidupan kamu, bikin kamu stuck, bikin kamu nggak bisa kemana-mana. Dia mengikat kamu ya. Di sini semesta cuma ingin kamu ambil lesson dari itu, ya udah, habis itu move ya ke something else. Kamu ada panggilan hidup lain ya. Kamu juga di satu sisi kalau saat ini lagi dalam relationship yang toxic, kamu diminta untuk mengevaluasi, ada refleksi diri di situ. Bener gak sih ini tuh hal yang aku mau gitu. Lebih hati-hati lagi dalam memutuskan sesuatu, jangan gegabah, jangan dipenuhi spontanitas, tapi penuh dengan perencanaan. Aku lihat ada coffee cup, meeting and conversing ya. Kamu akan dapat seseorang di sini yang membantu kamu dalam mempertimbangkan sesuatu. Misalnya kamu minta pendapat dia ya, minta pendapat dia, jangan gengsi minta pendapat sama orang lain. Minta pendapat dia, orang-orang yang misalnya kamu percaya ya, Gemini di sini, yang kamu percaya, mintailah apa ya saran kamu untuk aku supaya aku bisa lebih baik, karena beberapa dari kalian akan dapat pertolongan, akan dapat oh iya ya poinnya kayak gini. Itu dari orang lain ya. Itu dengan sharing dengan orang lain. Kamu akan dapat kelegaan. Jangan dipendem sendiri. Kamu akan dapat inspirasi, kamu akan dapat ide-ide bahkan. Oke, kita lihat ke depannya. Apakah ada tambahan? Di sini ada Knight of Blades yang kebalik, ada Queen of Disc yang reverse, ya, yang terbalik juga, dan ada kartu The Chariot. Oke, di sini ya, yang aku lihat kamu harus punya planning, jangan terlalu ngebut banget ya. Knight of Blades ini bicara tentang kehati-hatian. Kamu ini waktunya kamu untuk slow down dulu dalam pekerjaan. Kamu mungkin perlu me time, itu akan membantu ya. Justru kalau kita kayak sangat gas banget, nggak ada rem ya, blong terus habis itu nabrak ya, kita nggak tahu. Ada hal-hal yang hanya bisa kita lihat ketika kita tuh slow down, oke? Bahkan itu ada bukunya ya. Ada kartu Queen of Discs yang kebalik. Ketika kamu nggak slow, ketika kamu lupa untuk mengevaluasi diri, kamu mengevaluasi jalan kamu di sini, kamu akan kehilangan diri kamu sendiri. Ya, kamu tiba-tiba aja udah jatuh sangat dalam gitu ya, udah kayak nggak punya apa-apa di sini.
Maka dari itu perhatikan kalau ada red flag, kalau ada hal-hal yang jadi sign, ya lebih pekalah, jangan diabaikan. Ya kalau misalnya ada percakapan atau ada tanda yang kok resonate ya di sini, berarti this one is for you ya. Ini memang buat kamu. Aku lihatnya supaya kamu bisa belajar, kamu bisa upgrade diri ya di sini. Oke, itu dari Kak Agnes ya untuk zodiak Gemini. Wow, di bulan September ini kamu diminta untuk banyak merefleksikan diri, merefleksikan pekerjaan, menemukan purpose atau tujuan baru. Ini waktu yang bagus banget ya buat kamu untuk planning sesuatu, merencanakan sesuatu, menemukan tujuan baru supaya kamu tidak hilang arah. Oke, semoga resonate dan membantu. Thank you so much dan see you in next reading.